Yang paling menyenangkan itu adalah menjadi imam ya. Karena saya dulu pernah memang dari kecil mulai menghafal Quran ya. Mm-mm. Jadi masih kecil anak SD itu sudah menjadi imam tarawih di kampung ya kan. Bayangkan nanti di SD baru saya tahu apa namanya es. Di kelas 6 SD itu. Oh ternyata air yang membeku ya. Mm-mm. Kemudian ada roti, katanya ini roti. Enggak, kita nggak pernah makan roti. Roti dan es itu apa? Saking kampungnya kampung saya itu. Saya percaya diri bahwa sekalipun kita anak desa terpencil, kalau kita bersungguh-sungguh manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa, Mm-mm. pasti dapat. Mansara wasalah, barang siapa yang berjalan pasti akan nyampe. Jadi himbauan saya kepada seluruh anak-anakku semuanya yang penuntut ilmu, jangan takut berjuang. Perjuangan itu insya Allah pasti ada gunanya. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda, pendengar, pemirsa, juga pengikut ya setia kami di YouTube Pro 3 RRI. Kali ini Pro 3 Siniar. Kembali lagi bersama saya Puspita Ayu dan saya punya tamu yang istimewa. Ini orang yang sebenarnya kiprahnya begitu ya. Sudah terlihat dari dulu dan sekarang dia menjadi menteri dari semua agama yang ada di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh kalau ngeliat Prof Nasaruddin tuh bawaannya tenang gitu ya, kayak apa ya Prof, adem. Itu juga kayaknya yang terjadi nih kalau belakangan di bawah apa kepemimpinan Prof Nasaruddin. Kita kan punya banyak agama ya Prof ya. Mhm. Nah itu juga kayaknya jadi jadi ya hal yang menarik. Nah, ini saya nanti mau ngobrol-ngobrol soal apa sih yang dilakukan Prof Nasaruddin sebagai Menteri Agama untuk menyatukan semua perbedaan itu, termasuk juga mau kenal lebih jauh nih Prof. Tapi sebelumnya karena ini masih masuk di bulan Ramadan, bagaimana Prof? Eh, Ramadannya sampai di hari menjelang hari ke-10 nih hari ini Iya. Prof. Jadi alhamdulillah kita masuk pada hari 10 Mm-mm. ya. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sudah lama kita tunggu-tunggu, Ya. bahkan kita berdoa ya bagaimana supaya kita bisa berjumpa lagi pada bulan suci Ramadan. Mm-mm. Alhamdulillah kita sudah berjumpa pada bulan suci Ramadan yang penuh kerinduan kita terhadapnya ya. Tentu kita harus ada semacam rindu dendam. Iya. Kuat. Eh, Kok ada dendamnya sih Prof Ya, belakangnya? ada kerinduan yang Mm-mm. sangat tak terbendung gitu ya. Mm-mm. Begitu kita sampai berjumpa Ramadan, alhamdulillah. Kita puas, kita senang Mm-mm. sekali ya. Mm-mm. Tadinya kita eh, apa ya, sholatnya itu mungkin di rumah ya. Iya. Sekarang kita ke masjid. Mm-mm. Salatnya mungkin tidak sampai banyak rakaatnya, Mm-mm. tapi sekarang ada tarawih sempurna gitu ya. Mm-mm. 23 rakaat ditambah lagi subuh di masjid, tahiyat masjid dan sholat-sholat yang lain. Ditambah lagi bacaan Quran. Jadi memang saya kira bukan hanya saya, tapi fenomena umat Islam memang begitu sampai pada bulan suci Ramadan, mereka itu akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk Ramadan itu sendiri. Prof, biasanya kalau di bulan Ramadan ini kegiatan Prof itu makin banyak atau justru berusaha dikurangi tuh? Karena kan kita puasa, juga mungkin banyak tambahan-tambahan ibadah sunnah begitu ya Prof ya, yang pingin dilakukan begitu. Iya, frekuensi kegiatan saya itu memang rutin ya. Mm-mm. Ramadan tidak Ramadan itu pengabdiannya kepada umat ya. Mm-mm. Karena jam 4 kami sudah Zoom dengan Indonesia bagian Timur. timur karena kami Mm-mm. punya pondok pesantren 543 cabang ya. Mm-mm. Ditambah pribadi saya juga ada 12 cabang. Nah, itu pelayanan kita itu jam 4 subuh karena di sana kan habis sholat subuh ya. Mm-mm. Makassar dan seterusnya di bagian timur. Karena kalau telat karena kasihan mereka mau sekolah ya. Iya, betul. Nah, habis itu eh, ke masjid, ke dekat rumah itu ada pengajian kami juga tafsir. Habis itu masuk lagi ke Zoom lagi kan. Jadi Mm. untuk Indonesia bagian barat itu ya.
Habis itu olahraga 1 jam. Habis itu ke kantor ya kan. Di kantor itu ya rutin biasalah. Kita punya kantor sebagai imam besar Masjid Istiqlal juga, kemudian juga di Kementerian Agama juga ya. Saya kira itu dua-duanya itu sama beratnya, itu menuntut loyalitas, menuntut kerja keras juga. Alhamdulillah karena kemampuan kita untuk bisa memanage kedua-duanya ya. Bagaimana bekerja sama dengan staf yang ada. Alhamdulillah kalau berat sama dipikul, ringan sama dijinjin, maka itu insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Prof, semua orang mungkin udah kenal nih Prof Nasaruddin Umar itu sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Lalu kemudian kiprah Prof juga kan di kegiatan-kegiatan di banyak sekali ya kegiatan agama itu juga banyak. Tapi kayaknya saya belum terlalu kenal Prof Nasaruddin ini dari kecil itu seperti apa. Nah, ini nih Prof. Saya mau tanya, dulu masa kecil dihabiskan di mana sih Prof? Saya tuh di ujung dunia itu mungkin ya. Namanya saja saya lahir di desa Ujung ya. Desa Ujung itu desa yang sangat terpencil. Namanya desa Ujung. Mentok kalau mau ke ibu kota kecamatan itu harus menyeberang danau. Kalau enggak itu kita harus melewati gunung kalau lagi banjir ya. Nah, jadi jarang lihat ibu kota kecamatan waktu itu ya. Nah, dulu waktu di SD gurunya kadang-kadang satu orang, bapak saya sendiri juga guru. Jadi mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 diajar oleh satu guru. Karena waktu itu zaman perang ya antara gerilya DITI dengan tentara ya. Nah, termasuk desa saya itu desa yang menjadi arus pertemuan. Jadi guru-guru itu terancam, mereka tidak akan mengajar, mereka pada kabur ya. Bapak saya sendiri karena kita warga di sana ya, apapun yang terjadi pokoknya mati syahid. Daripada ratusan anak di sini nggak sekolah maka diajar. Jadi saya ingat waktu itu masa kecil, tentara datang diservis, gerilya DITI datang itu juga dilayani. Karena kalau nggak begitu anak-anak sekolah ini bahaya. Kadang-kadang ada sekolah dibakar ya kan. Nah kita tidak ingin ada perusakan sekolah kan, itu kan aset bangsa ya kan. Nah alhamdulillah kemampuan bapak saya itu membuat negosiasi yang baik. Anda silahkan berperang tapi jangan ganggu sekolah kami. Ini masa depan anak-anak kita juga. Anak tentara di situ sekolah, anak gerilyanya juga sekolah di situ ya kan. Jadi bapak saya melayani dua-duanya. Anak-anaknya tentara itu disekolahkan di situ, anak-anaknya DITI juga sekolah di situ kan, nggak ada sekolah lain ya kan. Bapak saya pengajar tunggal waktu itu. Nah, tidak ada TK waktu itu, jadi saya waktu itu belum waktunya sekolah. TK nggak ada kan, jadi saya kelas 5 masuk dulu kelas 1 ikut bapak. Nah, habis itu tamat di SD, saya ke pesantren di Asadiah Sengkang waktu itu ya. Di situ saya mulai dari sanawiyah atau PG 4 tahun waktu itu sampai PG 6 tahun, 7 tahun lah di pondok pesantren, terus ke Makassar, Fakultas Syariah, terus ke Jakarta. Nah, Jakarta saya melamar ke beberapa perguruan tinggi di luar negeri ya. Pada waktu itu, pertama saya ke Jepang karena saya tahun 93 itu permohonan saya diterima. Saya ke Tokyo, tapi harus remedial bahasa Jepang 1 tahun. Waduh, kelamaan saya ini, habis umur belajar bahasa ini. Sementara ada undangan juga ke McGill University Montreal, Kanada. Saya ke Kanada 1 tahun. Nah, ada lagi undangan ke Leiden waktu itu. Leiden itu saya juga diterima kan, beasiswa semua tuh. Sampai asramanya pun juga. Nah, sampai 1 tahun di Leiden, ada lagi panggilan ke Sorbonne di Paris waktu itu. Saya ambil 1 semester pendek di situ ya. Nah, terus ke Inggris di SOAS, University of London. Ya, di situ nggak sampai 1 semester ya. Karena harus balik lagi, jadi semester genap, semester ganjil di Kanada. Semester genap? Saya semester genapnya ke Eropa. Baru kembali ke Amerika. Nah, di
Jadi saya waktu itu terdaftar di 6 perguruan tinggi negeri yang perguruan tinggi tersohor lah waktu itu di University of London, McGill University Kanada, kemudian juga Sorbonne University, kemudian berubah menjadi Paris University, kemudian Leiden University, lalu ke SOAS University of London. Nah, kemudian juga ke Mesir dulu, menulis disertasi di Mesir ya 3 bulan waktu itu, kemudian balik lagi ke Amerika. Setelah selesai ya saya kembali lagi diminta mengajar di Inggris ya di SOAS University of London ya setahun, kemudian balik lagi ke Indonesia diminta lagi untuk mengajar visiting scholars di Georgetown University di Washington DC 1 tahun di situ. Ketemu Pak Prabowo, ketemu Pak SBY, pulang. Negara kita juga membutuhkan orang seperti Anda. Jadi saya for good waktu itu dari Amerika itu. Nah, di situ Dirjen Bimas Islam, kemudian menjadi Wakil Menteri Agama. Saya mau pulang ke Amerika lagi karena di situ kan ada komoditi kita kan. Pak Jokowi juga minta lagi untuk jadi imam besar. Nah, sudah imam besar itu ya sudah masih keliling-keliling, masih tetap ada kelas di luar negeri kan. Balik lagi, pokoknya bolak-balik ke Indonesia. Aduh, Prof, saya dari tadi Prof kan bilang, saya semester genapnya di sini, semester ganjil di sini. Kalau saya mah untung masih bisa lanjut ke semester ganjil berikutnya kalau dari genap yang ini. Tapi Prof begini, Prof, belajar itu kan bukan hal yang mudah ya, apalagi kalau kemudian tadi Prof itu beragam sekali kampusnya. Saya yakin kan juga pasti cara belajarnya dan lain sebagainya itu berbeda gitu. Apa sih Prof yang bikin pingin belajar ke tempat yang banyak itu sekalian? Biasanya kan orang tuh fokus ya ke satu, misalkan dia mau belajar mengenai agama, kemudian fokus menuntut ilmu misalnya di Mesir misalnya begitu, selesai baru kemudian memperdalam lagi di mana begitu kan, biasanya begitu. Nah, kenapa Prof memilih mengambil banyak ilmu dari banyak tempat begitu? Saya kan anak desa terpencil. Nah, begitu dapat kesempatan ke Makassar, dapat beasiswa juga waktu itu. Beasiswa Super Semar di UNRUD. Kan saya kan anak miskin, gak mungkin bapak saya mau membiayai saya. Anaknya 8, saya anak pertama, dan guru pada waktu itu kan pendapatannya kecil sekali ya. Jadi dari beasiswa ke beasiswa. Jadi di UIN dulu masih Ian Alauddin itu ya saya di situ. Bagaimana sih caranya belajar di Jakarta gitu? Saya nggak pernah lihat Jakarta kan. Akhirnya lulus. Di antara 80 tes untuk ikut pasca sarjana ke Jakarta waktu itu, cuma satu-satunya lulus saya ya. Nah, jadi saya sampai di Jakarta sudah selesai kuliah di S2 dan S3, saya pingin ke luar negeri. Bisa nggak saya ke luar negeri? Nah, saya waktu itu melamar di Tokyo, dapat panggilan. Jadi saya ke sana itu saya nggak bisa bahasa Jepang, harus belajar lama ya. Nah, udah ada panggilan, saya udah ke Kanada. Di Kanada itu setahun. Nah, semuanya beasiswa. Jadi ada lagi panggilan di beberapa. Jadi saya tunjukkan ke anak saya ya bahwa ini loh bapakmu punya 6 kartu mahasiswa. Bukan perguruan tinggi abal-abal ya. Ini perguruan tinggi tersohor ya. Saya percaya diri bahwa sekalipun kita anak desa terpencil, kalau kita bersungguh-sungguh manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa, pasti dapat. Mansara wasalah, barang siapa yang berjalan pasti akan nyampe. Jadi himbauan saya kepada seluruh anak-anakku semuanya yang penuntut ilmu, jangan takut berjuang. Perjuangan itu insya Allah pasti ada gunanya. Iya, jadi gitu Mbak. Prof, tapi itu didorong juga tidak dengan misalnya karakter orang tua kayak Bapak tadi kan, beliau juga kan punya semangat yang tinggi ya untuk kemudian bisa mengabdi, bisa memperjuangkan pendidikan itu gitu, sampai kemudian rela susah-susah tetap berada di situ begitu. Itu juga menjadi salah satu faktor yang mendorong, tidak Prof juga merasa bahwa ini pendidikan memang harus dikejar begitu sampai semaksimal mungkin gitu. Iya, bapak ibu saya orang Bugis ya. Orang Bugis itu karakternya perantau. Okay. Pergi.
Pokoknya di mana aja pergi, di ujung dia mana pun kamu pergi. Yang penting kamu dekat dengan Tuhan. Yang penting kamu jangan melanggar peraturan-peraturan agama itu aja. Nah, udahlah. Jadi saya ke Makassar didukung. Tapi begitu selesai di Makassar, S1, saya mendaftar ke Mesir, lulus. Udah lengkap ya, cover mau ke Mesir, Al-Azhar ya. Waktu pembimbing saya Pak Prof. Quraisyihab ya. Bapak ibu saya, nak, saya ikut tes untuk jadi dosen ya, lulus ya. Nah, kalau saya sih punya pendapat, kamu kan anak pertama di antara 8 bersaudara ya, walaupun meninggal 2 orang. Terus bantulah bapakmu. Nggak mungkin kami bisa membantu menyelesaikan studi adik-adikmu kalau kamu nggak membantu. Ya udah, demi untuk adik-adik saya dan demi untuk bapak ibu saya batalkan ke Mesir. Hanya saya menjadi dosen. Tapi saya yakin, insya Allah pada saatnya nanti saya akan lanjut S2. Nah, selesai itu saya mendaftar S2. Ke Jakarta. Kami 80 orang, lulus hanya 1. Dan itu beasiswa kan, jadi tetap kita gaji dapat, beasiswa juga dapat. Nah, itu membantu juga adik-adik. Nah, di Jakarta ini saya nggak puas di Jakarta. Saya pingin gimana kuliah di luar negeri. Jadi saya ke kedutaan di Inggris, kedutaan Prancis, kantor kedutaan di Amerika, kantor-kantor kedutaan besar itu termasuk Jerman. Nah, di situ kan ada formulir untuk pendaftaran beasiswa. Saya daftar, isi. Jadi saya pindah ke Jakarta itu tahun 90 ya. Nah, tahun pertama belum ada panggilan. Ya, tahun 93 waktu itu ya. Saya juga ada organisasi yang saya urus di sini ya. Ikatan Penerima Beasiswa Super Semar. Oh, iya. Saya intinya dan dari situ saya kenal Pak Prabowo ya, karena waktu itu dia ketua Majelis Pertimbangan Super Semar, penerima beasiswa Super Semar. Saya tinggal di rumahnya kira-kira 3 tahun ya waktu itu. Jadi dia kenal saya mulai dari mahasiswa ya. Dan di tengah perjalanan itu saya minta izin, Pak, ini ada undangan untuk studi di luar negeri. Pergi aja, kata Pak Prabowo. Tapi kan amanah Bapak ini kan kita sedang mencetak sarjana-sarjana yang baru lulus itu. Kita training di Kopassus, di bawah asuhan beliau dulu ya. Kopassus itu selama 3 bulan perangkatan. Jadi kita melakukan training 1009, saya ingat waktu itu. 1009 sarjana desa tertinggal gitu. Kita kepala desa yang tertinggal itu kita dampingkan dengan kader-kader kita ya. Nah, pakai latihan tentara segala macam itu ya. Nah, saya jadi salah seorang dari pembina di pendidikan ini. Pak Prabowo, udah pergi aja. Pak, ini tanggung jawab saya ini sebagai wakil direktur. Udah berangkat, nanti kasih teman-temannya. Jadi saya berangkat ke Jepang. Saya ingat betul itu, tapi saya lapor terus, Pak, ini saya kayaknya nggak bisa di Jepang lama ini. Mana? Saya ada panggilan ke Kanada. Tahun berikutnya saya lapor lagi ke beliau. Pak, ini ada undangan ke Leiden, gimana caranya? Semester ganjil saya di Kanada, semester genapnya saya ambil di Belanda. Jadi semester antara saya ke Paris lagi kan. Jadi 1 tahun tiga universitas. Tepat itu ya Pak ya. Nah itu apa namanya pada saat belajar itu Pak, ada nggak pengalaman yang kemudian Prof Nasaruddin gitu di situ merasa kayak hampir menyerah gitu? Pernah nggak sih Prof merasa itu kayak lelah begitu, capek, bosen begitu? Nggak ada kamus menyerah di dalam diri saya. Karena saya anak kampung, terbiasa mengembala, terbiasa bertani, Nah ini kan enak ya kalau apalagi di luar negeri kan. Jadi di luar negeri itu juga banyak hal-hal yang kita lakukan. Misalnya saya ingat ya waktu saya masih di Kanada itu, kan ada sayembara makalah, paper itu ya. Jadi di antara 300 itu diseleksi, termasuk saya ada di situ. Kemudian itu baru mahasiswa baru saya di Kanada waktu itu ya. Nah terus 300 itu diseleksi 20 besar, saya masuk 20 besar.
Kemudian 4 besar saya masuk 4 besar. Akan diterima 3. Nah saya masuk urutan kedua di antara 4 itu. Dan itu diundang dengan segala macam biayanya ke Ithaca, University of Ithaca di New York, Amerika. Nah, jadi saya bangga betul karena saya bukan mewakili Indonesia tapi mewakili kampus saya di Kanada waktu itu kan. Jadi anak mahasiswa baru tapi mewakili kampusnya di dalam pertarungan akademik ilmiah, penelitian ilmiah di New York. Nah, alhamdulillah saya tuh nangis pada waktu itu. Kok anak kampung seperti ini bisa mewakili Kanada ya, bukan mewakili Indonesia ya. Di forum-forum akademik itu kan waktu itu saya tulis masalah gender ya, gender perspective in the Holy Quran. Nah itu lagi sedang marak-maraknya isu gender, kesetaraan gender waktu itu. Jadi tim penilainya itu melihat bahwa proposal saya itu yang paling aktual pada waktu itu kan. Karena tahun 90 itu gender itu sedang jadi isu kan. Saya yang menulis, karena itu kan cikal bakal disertasi kan, jadi saya pasti menguasai kan. Nah, begitu saya presentasikan, wah Masya Allah, itu dapat kesempatan untuk diundang kemana-mana. Jadi saya keliling dunia waktu itu karena diundang tentang gender. Saya ke Italia juga 3 bulan, saya ke mana itu ya, pokoknya banyak negara di Eropa, di Belgia juga pernah, kemudian juga di Rusia ya, di Saint Petersburg, kemudian sampai balik lagi ke Kanada ujung ya itu yang saking jauhnya itu musim panas, di tempat lain masih dingin di situ, ujung dunia lah betul. Nah jadi saya bersyukur ya, anak desa yang nggak pernah lihat ibu kota kecamatan jarang ya. Saya tuh bayangkan nanti di SD baru saya tahu apa namanya es. Kelas 6 SD itu, oh ternyata air yang membeku ya. Kemudian ada roti, katanya ini roti. Kita nggak pernah makan roti dan es itu apa. Saking kampung saya tuh. Dari desa ujung ke ujung dunia juga ya Prof ya. Nah tapi Prof, pernah nggak Nasaruddin Umar kecil itu membayangkan bahwa suatu hari Prof itu akan mengalami atau melakukan itu semua sampai kemudian pada suatu saat ada Prof di tempat yang sekarang begitu sebagai menteri dan lain sebagainya? Enggak, saya waktu itu kan membantu orang tua kan. Jadi kalau habis salat maghrib itu pergi cari ikan di danau ya. Di kampung saya ada danau Matajam itu ya. Subuh baru datang, tombak ikan, kemudian itu kita jual untuk biaya sekolah kan. Jadi nelayan saya waktu. Tapi di pagi hari mencangkul petani. Jadi nelayan di malam hari, pagi hari kita mencangkul. Ya anak desa lah. Nah, paling enak itu kalau misalnya di atas kebo itu berseruling di pagi hari. Yang digambar-gambar itu berarti Prof pernah melakukan itu ya? Ya kan dulu saya ingat tuh kalau kita kan punya gambar gitu ya, ada kerbau di tengah sawah, lalu kemudian ada anak penggembalanya yang main seruling. Ternyata Prof memang pernah merasa. Jadi itu kita ada sawah lah di kampung itu ya. Nah kan nggak ada traktor ya, jadi pakai sapi. Waktu mencangkul. Nah yang paling berat itu kalau mencangkul pada bulan Ramadan. Jadi jam 11. Jadi dari salat subuh habis itu ke mencangkul sampai jam 11. Jadi mau meludah saja nggak ada air liur saking, karena kalau terlambat itu kan nanti ketinggalan, nggak bisa ditanamin sawah lagi kan, padi lagi. Nah itu. Jadi tapi tetap puasa. Nah dulu biasanya kalau anak kecil kan suka main, atau kalau misalnya begini nih Prof, ada saat-saat yang memang itu tuh menjadi saat-saat ngumpul bersama teman-teman, entah kemudian habis tarawih ya atau mungkin habis sholat subuh. Nah itu mainnya kumpul sama teman-temannya kapan Prof kalau gitu? Saya dimasuk habis di SD itu ke pondok pesantren. Oh iya. Jadi saya ingat sebelum ke pondok pesantren itu tanah di sekitar rumah kan agak lumayan luas ya. Ada tanam sayur ya. Ibu bapak saya itu, kalau kamu yang ini ambil hasilnya. Jadi saya ada terong, ada macam-macam lah. Jadi kita jual di pasar,
uang jajan kan. Oh iya. Hmm, Udah berniaga dari kecil ya, Bro? ya bertani sendiri kan bapak saya itu pokoknya siapa yang rajin menanam Mm, hasilnya ambil sendiri mm, uangnya kan. mm, Saya simpan kan kadang-kadang uangnya udah lumayan banyak waktu SD kan. mm. Saya simpan kan, nak saya pakai uangnya dulu ya untuk beli apa gitu. Enggak dikembaliin. Itu namanya investasi bodong kalau sekarang, Prof. Tapi Prof masih ingat nggak hal yang paling menyenangkan saat Ramadan itu? Kalau buat Prof Nasaruddin itu apa sih? Iya, yang paling menyenangkan itu adalah menjadi imam ya. Karena saya dulu pernah memang dari kecil mulai menghafal Quran ya. Mm, Jadi masih kecil anak SD itu sudah menjadi imam tarawih di kampung ya kan, di level SD. Pernah juga menjadi juara mm, eh, tingkat kecamatan lah mm, untuk MTQ. mm, Nah, itu kalau Ramadan itu ya ceramah. mm, Saya di pondok pesantren itu dulu juga tim dakwah ya. mm, Nah, ada yang lucu. Kan masih kecil waktu itu saya di SD itu. mm, Terus mm. diutus untuk menjadi tim dakwah di desa-desa yang lain. Nah, ada yang lucu karena kan naik kuda ya orang. Iya. Nah, pendamping saya di camat itu pakai kuda. Eh, mirip Ustadz lah. Saya jalan kaki kan. Pada saya yang harusnya kan naik kuda itu kan. Ya. Terus dijemput di kepala desa itu Mm, rombongannya. Mana Pak Ustadznya? Dikiranya Ustadznya itu adalah yang yang di atas di atas. naik kuda itu. Saya naik di atas pematang sawah itu 4 kilo jalan loh. Bukan saya Ustadznya Pak. Mana? Oh, mungkin di kuda belakang. Nggak ada kuda, cuma satu-satunya kuda kan. Saya jalan mandi keringat. Yang pendamping saya naik kuda. Salah. Mestinya naik kuda itu adalah Pak anak itu. Iya, iya. Nah, Karena Prof waktu itu masih muda ya, masih kecil, masih bukan kecil. saja. Iya, 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 iya. Jadi akhirnya orang nggak expect gitu, tidak, Mm-mm. tidak apa namanya. Ah, Setelah itu Prof, jadi dakwah. Nah disitulah masih kecil-kecil dakwah tapi memukau masyarakat pada waktu ya, itu ya. aduh. Masih kecil tapi sudah bisa menjadi penuh masjid itu kita berdakwah. Mm, Di samping berdakwah juga imam. Pada itu masih kelas 2 SMP lah gitu. oh. Nah, itu usia-usia seperti itu sudah bisa menggerakkan masyarakat ya karena Mm, pagi-pagi juga mm. kita ngajak. Anak saya kelas 2 SMP, Prof, ya ampun, saya masih bangun sahur aja saya masih Hmm. masih harus bangunin setengah jam sebelumnya. Berangkat sholat masih harus didorong-dorong Nah, dulu. di pesantren itu juga ada seninya, Mbak ya. Heeh, Karena baru 1 bulan pindah ke heeh, pondok, heeh. kebakaran Kota Sengkang. Habis ludes semua barang-barang. Rumah saya juga habis. Akhirnya kita pindah rumah ke jauh sekali, Hmm. naik sepeda. Jadi saya tuh dari kampung ke Sengkang itu pakai sepeda 40 kilometer ya. Allahu Akbar. Hmm. Iya. Nah terus kan saya pagi sore, saya PG Sanawiyah di pagi hari, Hmm. PG 4 tahun. PG 4 tahun pagi hari, Sanawiyah di sore hari. Malam menghafal Quran ya kan. Jadi saya nginapnya di masjid. Jadi di masjid itu kan enak listriknya kan. Hmm. Kalau di kampung kan pakai lampu yang pakai minyak itu Iya, loh. iya, iya. Kan nggak susah belajar kan. Jadi rumah itu hanya numpang mandi tapi tidurnya di masjid, Hmm, hmm, di pesantren. hmm. Nah itulah seninya kita di pondok. Nah di kampung saya tuh kelas 3 ya. Di Ibtidaiyah pindah ke Sengkang ke ibu kota itu langsung loncat ke kelas 6. Dari kelas 3. Jadi Ibtidaiyah saya itu 3 tahun. Iya, iya, iya. Masuk 5 tahun. Kemudian kelas 3 di kampung pindah ke ibu kota Kabupaten Wajo itu kelas 6. Saya nggak pernah ragu, malah banyak lucu-lucu di situ ya karena saya nggak pernah ketemu dengan mata pelajaran itu. Di SD diajar satu guru, di Ibtidaiyah juga diajar satu guru. Jadi banyak sekali mata pelajaran yang tidak bisa saya pelajari. Tapi lucunya adalah belajar nahwu saraf pada waktu itu. Diejek, disuruh mengirab, saya nggak bisa. Hanya salah irab, salah baca, saya salah nguping sama orang. Wah, mestinya kan kita mengatakan mudhafun ilaih, saya pikir muttafaqun alaih. Nama saya diganti muttafaqun alaih. Akhirnya saya malu, nggak datang ke sekolah selama berapa ya, 1 bulan saya nggak ke sekolah. Saya belajar nahwul wadi itu sama satu guru, masya Allah.
dalam tempo 1 bulan itu khatam itu oleh guru saya tuh. Nah saya nggak bisa lupakan guru itu. Akhirnya tidak pernah saya ranking 2, Selalu ranking satu. 1 terus sampai di BA waktu itu ya, di Makassar terbaik sarjana teladan di S1 di Makassar, sarjana teladan dokter Ya. teladan juga di Jakarta. Ya. Dan alhamdulillah, jadi sambil membantu orang tua juga saya ngajar. Tapi bukan profesi ya, kerjaan saya untuk membantu adik-adik saya nulis di koran. Jadi saya artikel itu setiap hari ya, sampai sekarang itu kebawaan. Sekarang saya nulis di Merdeka setiap hari. Iya. Kemudian juga Republika, Detikcom, sekarang Kompas dan di Tribun. Nah itu bawaan saya sejak kecil. Karena saya hidup dari artikel. Ada 1 kali dimuat kan honornya lumayan. Iya. Nah, Prof lebih seneng menulis apa bicara? Jadi kalau RR kan bicara nih, Prof. Prof lebih seneng bicara atau menulis? Kalau saya dua-duanya, karena dipanggil ceramah juga kan. Oh iya. Berarti kalau di media yang lain sudah nulis, nanti di RRI tinggal suaranya ya, Prof. Menyampaikan pesannya lewat RRI ya, Prof. Iya, insya Allah RRI. Iya, Prof. Tapi gini, Prof. Apa namanya? Sekarang itu, Prof. Kalau Prof lihat begitu ya, kan zaman sudah semakin maju ya. Kita mungkin pun kondisi di desa, ya mungkin masih ada yang memang belum terlalu baik. Tapi kan mungkin juga sudah lebih baik dari zaman Prof. Nasaruddin dulu. Tapi Prof. kalau melihat sekarang perbedaan anak-anak dulu, sekarang begitu ya, kemudian semangat belajar, semangat mereka menimba ilmu, begitu, dan juga melaksanakan ibadah. Kalau Prof melihat secara keseluruhan seperti apa sih, Prof, menurut Prof perbedaan dulu dan sekarang, dan kenapa kemudian kita banyak yang bilang ada pergeseran nilai dan lain sebagainya. Menurut Prof kenapa itu kemudian terjadi, Prof? Saya waktu SD itu pakai papan batu ya. Papan batu tulis itu ya. Pakai pensilnya pun juga dari batu. Nanti kelas berikutnya lagi hapus lagi pakai daun-daunan itu, menghapus papan batu itu. Anak kita sekarang kan pakai laptop ya kan, pakai tablet. Satu tablet itu bisa menyimpan sampai ribuan buku kan di dalamnya. Apalagi pakai jaringan kan, beda banget. Tapi ya itu, anak-anak kita sekarang ini kan terbanjangkan oleh IT ya. Jadi kalau menurut Prof, dengan justru kemudahan teknologi yang memanjakan itu, apa yang harus dilakukan nih, Prof, supaya semangat belajarnya tetap tinggi begitu kan, semangat mencari ilmunya tetap tinggi. Iya, anak-anak saya juga saya bentuk ya. Kebetulan saya dulu di Amerika kan, jadi anak saya itu TK dan SD-nya di Washington, di Amerika. Okay. Nah, anak kita di Amerika itu dipaksa berhenti belajar. Mamanya itu, jam 11 tidur. Besok jam 6.30 sudah harus ke sekolah kan. Sebentar lagi mas, sebentar lagi. Begitu pulang ke Indonesia dipaksa belajar susahnya. Jadi ini perbedaan Amerika dan Indonesia ini. Dulu anak-anak kita di Amerika, kita rekreasi ya kan. Buku aja di mobil. Kita pergi ke pantai. Pokoknya dia di kamarnya di hotel itu aja buku aja dia lihat. Kalau anak-anak sekarang ini kan foto-foto ya sekarang macam video, Prof, itu ya, medsos yang dilihat, Prof. Jadi itu anak-anak TK itu kemandiriannya juga. Jadi anak-anak di Amerika itu kemandirian untuk belajar itu. Saya nggak tahu gurunya itu seperti apa menciptakan satu milieu. Anak-anak itu buku betul. Sampai hari Sabtu Minggu pun juga di perpustakaan kan bisa boyong buku tuh banyak, dia baca semua. Nah, kadang-kadang juga buku-buku yang seharusnya orang dewasa yang baca. Jadi anak saya waktu itu matematikanya terbaik di kelasnya. Sehingga matematikanya naik kelas 3, pelajaran lainnya masih di kelas 2. Jadi saya bilang kenapa? Saya protes, kok anak saya baru harusnya kelas 2. Tapi matematikanya sudah naik kelas 2, belajarnya di level kelas 3 ya. Jadi itulah, nggak tahu sistem sekolah unggulan ya anak saya di Washington itu.
mata pelajaran yang lain itu di kelas normal, di kelas 2. Tapi matematika anak saya itu di level kelas 3. Jadi ketika mata pelajaran matematik dititipkan di kelas 3. Iya. Anak Anda hebat matematikanya. Jadi alhamdulillah tiga anak saya itu yang nggak ada yang mau seperti bapaknya. Tiga-tiganya dokter. Oh, kenapa nggak mau kayak bapaknya? Karena Prof, tapi gini Prof, apa namanya? Prof kan punya banyak pengalaman nih, melihat bagaimana kemudian ya dinamika di negara lain. Lalu sekarang nih Prof menjabat menjadi menteri. Kalau orang bilang, emang kita mayoritas memang beragama Muslim, tapi kan menteri agama itu adalah menteri semua agama di Indonesia. Nah, ini kalau Prof melihat bagaimana mengharmonisasikan itu semua, Prof. Ya, mungkin pengalaman luar negeri juga mendukung ya. Ketika di Amerika dulu kan Protestan dominan. Ketika di Eropa, terutama di Belanda, Katolik dominan. Nah, ketika di Mesir, ya tentu Islam dominan. Ketika di Rusia waktu itu ya gabung-gabung lah karena komunitas Turki. Saya pernah juga ke Turki. Penelitiannya di Ankara pada waktu itu ya. Nah, jadi pengalaman saya hidup sebagai minoritas. Kita kan di Amerika minoritas ya. Nah, maka itu saya sekarang membentuk pendidikan karir ulama. Ya, jadi 6 bulan harus di training di Amerika. 6 bulan juga di Mesir. Dia menguasai bahasa Arab, tapi dia juga menguasai bahasa Inggris. Nah, sekarang sudah semua dibiayai oleh LPDP. Nah, inilah yang membuat kita bahwa Indonesia ini negara yang paling plural di seluruh kolom langit ini. Indonesia yang paling plural. Pulaunya saja 15 ribuan lebih ya kan. Bahasanya, kemudian culture-nya. Yang paling plural di muka bumi ini adalah Indonesia. Nah, kalau kita tidak pintar, tidak cerdas mengelola ini berbahaya. Makanya itu saya bersyukur ya karena poin tahun 2025 kemarin, angka yang kita peroleh itu 80 sekian ya. Jadi tingkat kerukunan paling tinggi semenjak Indonesia dicapai. Ya hampir tidak ada keresahan ya. Nah, jadi saya mendapatkan poin di situ. Itu mungkin karena pengalaman kita menjembatani. Iya. Apa sih Prof kuncinya untuk kita menjaga kerukunan itu, untuk kita menjaga keharmonisan itu? Kita harus menjiwai pekerjaan kita ya. Apapun yang kita kerjakan, jangan hanya kemampuan rasio, tapi kemampuan spiritual kita juga harus. Bagaimana sambung rasa dengan pimpinan-pimpinan kelompok komunitas yang ada ya. Nah, dulu kan Natal Katolik lain, Natal Protestan, Kristen lain ya. Nah, tahun inilah semenjak Indonesia kita gabungkan semuanya. Jadi hari Natal kemarin dihadiri Presiden, gabung tuh Katolik dengan Kristen. Nah, sekian lama juga Imlek pisah-pisah dengan berbagai macam komponen. Nanti malam ini itu dijadwalkan Presiden juga akan datang. Itu Natal bersama, Imlek bersama seluruh komponen masyarakat. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah, jadi itu kita mendekati. Banyak sekali ya kelompok-kelompok yang bertikai kita damaikan. Ya, yang penting ada kesungguhan dan menempatkan diri kita itu sebagai orang yang bisa diterima semua pihak. Prof, peran yang Prof bisa ambil sekarang sebagai menteri untuk mendukung perdamaian, membantu misalkan menjaga keharmonisan, merawat keberagaman kita itu dibanding dulu saat Prof hanya mungkin jadi imam besar Masjid Istiqlal atau mungkin menjadi dengan gerakan-gerakan sosial aktiviti lainnya begitu di luar. Itu apa Prof yang membedakan, apa yang paling terasa begitu saat Prof sekarang berada di posisi sebagai menteri? Powerful. Dulu saya selaku imam besar ya hanya menguasai masjid. Walaupun juga saya menjadi ketua Persatuan Imam-Imam Indonesia ya. Kemudian juga pernah diminta sebagai President of International Grand Imam Associations.
jadi presiden imam sedunia ya, dan pernah juga diundang United Nation PBB menjadi konsultan terhadap pembangunan masjid yang di Amerika Latin dan di Afrika. Nah, tapi tiba-tiba saya dilantik menjadi menteri, maka saya mencoba untuk berbagi dengan teman-teman yang lain mengelola itu. Jadi masjid-masjid baru yang dibangun di Amerika Latin itu di bawah tim kita ya. Iya, Ibu supervisi ya, Prof. Jangan sampai nanti masjid itu menjadi Oke. garis keras ya, sampai nanti berhadapan-hadapan lagi dengan kelompok agama lain. Nah, Istiqlal itu dijadikan model. Jadi Indonesia Istiqlal itu pernah memperoleh International Award itu dari Bank Dunia ya, World Bank itu AGE namanya itu, yang paling efisien, paling efektif, paling tertib dan paling bersih, paling green. Istiqlal mengalahkan gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah ibadah yang lain. Itu Istiqlal. Saya ke ke Washington itu, loh kok kenapa Anda mendapatkan prestasi AGE tapi tidak di publish gitu ya, kurang dipublish. Di negara lain itu diarak tuh ke dalam kota. Saya bilang, I don't know apa itu namanya AGE ya kan. Belakangan baru tahu, oh iya ya, ini prestasi internasional luar biasa Istiqlal ini. Kita mau rayakan udah terlambat udah. Ya, tapi Prof gini, powerfulnya itu akhirnya begini, Prof bisa membuat kebijakan-kebijakan baru kah gitu? Apakah kemudian itu juga dituangkan lewat program-program prioritas kementerian begitu? Misalnya gini kan, saya rajin mengunjungi majelis-majelis agama ya. Jadi bukan hanya antar agama tapi internal agama. Jadi seminggu setelah saya dilantik, saya datang minta pandangan terhadap PBNU. Walaupun saya juga pengurus besar NU ya, tapi kita minta pandangannya. Saya ke Muhammadiyah, saya ke Al-Wasliyah, ormas-ormas yang besar Islam itu saya datangi semuanya, minta nasihat. Ya, habis itu saya ke PGI ya kan, saya ke KWI, PGI itu kan Kristen ya, KWI itu Katolik, saya ke Konghucu dan saya ke Hindu Buddha, saya layani semuanya. Dan kadang-kadang saya menggunakan juga Istiqlal ya untuk mempersatukan mereka. Nah, jadi inilah yang harus ada seni memang untuk mempersatukan mereka. Saya nggak susah kok. Yang penting ada sebuah keluhuran. Apalagi Indonesia ini kan sebetulnya kita diedit oleh sejarah yang panjang. Agama berbeda-beda, tetapi sama-sama pernah dijajah. Iya, betul. Daripada kita kembalikan penjajah menjajah lagi, maka kita harus kompak. Nah, itu kita harus yakinkan kepada mereka. Kenapa harus berkonflik kalau bisa berdamai? Kenapa harus berbeda kalau harus bisa bersatu ya kan? Jadi persatuan-kesatuan itu adalah modal utama bangsa ini. Selama Indonesia ini mempertahankan kesatuan-persatuan, maka ancaman dari luar negeri kuat apapun itu nggak akan pernah mungkin. Indonesia kan sudah pernah diprediksi oleh futurolog politik akan bubar, udah 4 kali itu ya. Tapi ternyata per hari ini juga belum bubar tuh. Seperti Uni Soviet dulu dan negara-negara Balkan. Kenapa? Hasil penelitian mereka bahwa selama umat beragama itu kompak, Indonesia nggak bisa digugat, nggak bisa diganggu. Prof, salah satu program atau misalnya apa sih Prof program-program prioritas Kementerian Agama yang Prof buat begitu? Iya, kalau saya itu mengedepankan ekoteologi, isu baru ini ya. Teman-teman juga negur, ngapain sih itu? Kamu kan bukan di perguruan tinggi, itu birokrasi yang kamu pimpin. Itu kok berbau perguruan tinggi itu, kurikulum cinta. Tidak sampai 1 tahun, maka terjadilah menjadi isu ikut kerusakan lingkungan kan. Nah, cara memperbaiki lingkungan kita ini sekarang ini kecuali mengajak tokoh-tokoh agama itu untuk terlibat. Tidak ada bahasa yang paling efektif untuk mengawetkan, untuk melestarikan lingkungan selain bahasa agama. Bahasa hukum, bahasa birokrasi, bahasa politik nggak sanggup untuk memperbaiki lingkungan. Tapi bahasa agama kita sadarkan bahwa merusak lingkungan itu dosa ya kan. Menanam pohon itu adalah pahala. Sentuhan-sentuhan teologi seperti ini itu yang diharapkan bisa menciptakan kelestarian alam. Dan itu menjadi tren isu sekarang. Jadi saya keliling juga misalnya di konferensi di Vatikan kemarin kan, saya keynote speech dalam
isu teologi, ekoteologi. Saya juga baru diundang ke Mesir, keynote speech juga di Al-Azhar. Itu juga dalam isu ekoteologi. Sebelumnya ke Singapura. Nah, jadi isu yang kita lontarkan sekarang ini menjadi isu internasional. Indonesia memulai ya kan. Indonesia yang memulai ya Prof, dan itu ada di tangan Prof. Nah Prof, lebih sulit. Saya mau tanya nih gini Prof, susah nggak sih Prof kemudian ada di dalam politik itu? Iya, sebetulnya saya nggak punya partai politik. Iya. Ya, saya juga waktu kaget juga kok kenapa Pak Prabowo meminta saya untuk menjadi Menteri Agama ya, padahal kan saya bukan orang partai pada waktu itu ya. Saya hanya, ya siapapun yang undang saya datang. Karena saya anggap bahwa ini adalah sebuah keniscayaan. Partai politik itu bagus itu ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang, ya politik itu penting dalam negeri ini. Jangan hanya kita menekankan aspek negatifnya partai politik. Partai politik itu penting. Di mana-mana negara juga punya partai politik. Ya. Nah, tapi yang penting buat kita adalah kita layani semuanya. Dan jangan berat sebelah. Bagaimana kita menjadi semacam rahmatan lil alamin gitu kan. Disukai oleh semua orang. Oke. Prof, nah ini karena saya sudah diomelin nih Prof, katanya sudah harus berbagi dengan kegiatan yang lain. Ya, sebelum kita akhiri, saya mau minta Prof juga menyampaikan pesan ini Prof untuk semua yang melihat itu ya perbincangan kita nih Prof saat ini, apa yang mau Prof pesankan, kemudian juga mungkin bisa disambungkan dengan ya ini makna di bulan Ramadan ini Prof. Silakan. Cerita kita dari tadi itu sebetulnya saya mohon maaf ya, mungkin ada kekurangan saya juga memimpin Kementerian Agama dan Istiqlal. Saya adalah orang biasa-biasa ya. Banyak kelemahan saya. Makanya itu masukan-masukan dari Bapak Ibu para pemirsa, pendengar, beri masukan ke saya. Saya akan menjadi pendengar aktif terhadap saran-saran itu ya. Ya, kemudian yang kedua juga bulan Ramadan ini, mari kita sempurnakan pengabdian kita kepada Tuhan. Jadikan Ramadan ini yang terbaik dalam sepanjang hidup kita kan. Ramadan akan datang, belum tentu kita berjumpa kan. Mumpun masih Ramadan, mari kita optimalkan. Ini 10 terakhir, masih ada 20 hari lagi insya Allah. Saya kira itu. Prof Nasaruddin Umar, terima kasih sudah berbincang, sudah main-main ke Radio Republik Indonesia. Sehat selalu Prof. Amin. Mudah-mudahan masih banyak kesempatan kita bisa berbincang lagi. Saya yakin banyak hal yang harus ini bisa ditiru, bisa diambil pelajarannya dari prinsip-prinsip hidup Prof Nasaruddin. Sehat selalu Prof, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.